Halo semua, pada video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang model perilaku konsumen dari The Howard and Shade Model of Buyer Behavior. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Fania Dewi Maharani, Ripka Cecilia, Nurul Islami, Gwinandena Asyahri, dan Ajat Sopian. Untuk cakupan materi, yang pertama, pengertian model perilaku konsumen, fungsi, jenis, pengertian model perilaku konsumen menurut Howard and Shade, variabel proses pengamatan, elemen pokok, model pengambilan keputusan, dan yang terakhir, contoh model perilaku konsumen menurut Howard and Shade. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian model perilaku konsumen. Menurut Mangkunegara 2002, model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema ataupun kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen merupakan teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu fungsi model perilaku konsumen. Pertama, deskriptif. Yang kedua, prediksi. Ketiga, explanation. Yang terakhir yaitu pengendalian. Ketiga, jenis model perilaku konsumen. Jenis model perilaku konsumen terdiri dari 10 model, di mana yang pertama adalah model Henry Asael, yang kedua model Kotler, yang ketiga model Horsett, yang keempat model Engel, Collat, dan Blackwell, yang kelima model Nicosia, yang keenam model Andreasen, yang ketujuh model Clausen, yang kedelapan model hierarki kebutuhan dari Maslow, yang kesembilan model Markov, dan yang kesepuluh model perilaku pembelian industri. Selanjutnya pada poin yang keempat mengenai pengertian model perilaku konsumen menurut Howard Shade. Pembahasan perilaku konsumen dalam sebuah model yang menyeluruh telah diusulkan oleh Howard pada tahun 1963. Model ini baru dipublikasikan dalam buku The Theory of Buyer Behavior di tahun 1969 oleh John A. Howard dan Jacques N. Shade sehingga lebih dikenal sebagai model Howard Shade. Model tersebut dapat dipakai untuk membantu dalam menerangkan dan memahami perilaku konsumen meskipun tidak dapat meramalkannya secara tepat. Model ini menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya pembelian. Ada 3 variabel utama dalam model ini, yaitu persepsi, belajar, dan sikap. Tujuan model ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih salah satu produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya itu ada variabel proses pengamatan model menurut Howard Shade, yang terdiri dari variabel proses pengamatan dan variabel proses belajar. Untuk variabel proses pengamatan sendiri, itu terdiri dari perhatian, stimulus ambiguity, perceptual bias, upper search. Selanjutnya ada variabel proses belajar yang terdiri dari motif, choice criteria, brain comprehension, attitude, intention, confidence, dan satisfaction. Selanjutnya yaitu elemen pokok model Howard Shade. Yang pertama yaitu input. Input merupakan dorongan atau stimuli yang ada dalam lingkungan konsumen. Yang kedua yaitu susunan hipotesis. Susunan hipotesis terdiri dari 2 bagian, yaitu susunan pengamatan dan susunan belajar. Ketiga yaitu output. Dalam model ini, output yang dihasilkan berupa keputusan untuk membeli suatu produk. Yang terakhir yaitu variabel eksogen. Variabel eksogen dalam model ini antara lain pentingnya pembelian, sifat kepribadian, status keuangan batas waktu, kelas sosial, faktor sosial dan organisasi, serta kebudayaan. Terdapat model pengambilan keputusan dalam model perilaku konsumen ini, antara lain pemecahan masalah yang luas, pemecahan masalah terbatas, dan pemecahan masalah berulang kali. Selanjutnya yaitu contoh model pengambilan keputusan menurut Howard Shade, yaitu ada seorang ibu rumah tangga ingin memulai membudidayakan bunga anggrek. Sebelumnya, ibu ini akan pergi menuju sebuah toko untuk membeli bibit bunga anggrek. Hal ini dinamakan stimulus. Kurangnya pengetahuan jenis bibit bunga anggrek, hal ini dinamakan stimulus ambiguity. Kemudian, ibu tersebut akan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis bibit bunga anggrek. Hal ini dinamakan oversearch. Kemudian, ibu tersebut akan mendapatkan informasi dari pemoniaga. Hal ini menimbulkan perhatian atau attention. Karena proses ini, ibu tersebut akan banyak bertanya. Hal ini dinamakan exogenous variables. Kemudian, formasi dari sikap atau attitude, sehingga merangkaikan kriteria memilih atau choice kriteria dan memahami kelebihannya atau brain comprehension, sehingga akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Hal ini dinamakan confidence, sehingga pada akhirnya ibu tersebut akan memilih bibit sesuai dengan kebutuhannya atau intention, dan merencanakan untuk membeli bibit tersebut. Hal ini dinamakan output purchase. Kemudian, ibu tersebut akan membeli bibit yang menarik dan sesuai dengan keinginannya sehingga akan mendapatkan kepuasan atau satisfaction. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.